Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang dimiliki oleh BUMN. Yang akan kita bahas adalah PT Telkom Indonesia Persero Terbuka atau lebih dikenal dengan TLKM. Jadi TLKM itu pada perdagangan hari Selasa kemarin di tanggal 11 Mei 2021 itu dibuka di harga 3.170, kemudian memiliki besaran transaksi sebanyak 299,74 miliar, di mana rentang harga TLKM pada perdagangan 11 Mei 2021 adalah antara 3.150 sampai 3.200. Jadi TLKM kemarin ditutup di harga 3.180 atau naik sebanyak 10 poin atau 0,32% jika dibandingkan dengan saat previous close-nya yang di 3.170. Kemudian TLKM sendiri memiliki market cap itu sebesar 315,02 triliun, di mana kalau kita lihat di perdagangan kemarin itu di 11 Mei 2021 itu untuk price volume frekuensinya itu paling banyak transaksi itu terjadi di harga 3.180 itu sebanyak 338.768 lot itu dengan 4.902 kali transaksi. Jadi kalau kita perhatikan pada penutupan perdagangan 11 Mei 2021 itu tampak ada besaran bid offer yang lumayan gede selisihnya, di mana untuk bidnya sendiri itu tampak itu sebesar 106.761 lot, di mana offer volumenya itu hanya 66.358 lot. Jadi hampir 40% lebih besar untuk bidnya. Untuk bidnya sendiri itu tampak volume paling besar itu terjadi di harga 3.150 itu sebanyak 47.060 lot, di mana untuk over volumenya itu paling gede itu di harga 3.200 sebanyak 21.526 lot. Jadi kalau kita perhatikan besaran lot di sini antara bid over itu tampak volume bidnya itu hampir 2 kali lipat dari volume overnya. Kemudian kita berpindah ke sisi analitik. Jadi pada perdagangan hari Senin tanggal 10 Mei itu tampak TLKM itu turun 20 poin atau sebanyak 0,63%. Kemudian di hari Jumat tanggal 7 itu tampak tidak ada perubahan harga, itu di harga 3.190. Jadi kalau kita perhatikan price diary ini itu selama 1 bulan terakhir dari tanggal 11 Mei ke 14 April itu tampak ada 6 hari yang posisinya hijau, tanggal 14, 15, 22, 29, 4, dan 11 Mei. Itu jumlah kenaikannya itu sebanyak 190 poin. Sedangkan untuk yang merah itu harganya turun itu sebanyak 340 poin atau 10,40%. Jadi ini ada sekitar 11 hari itu merah. Sehingga secara kumulatif up and down dalam 30 hari itu terjadi penurunan sebesar 150 poin atau minus 4,49%. Untuk rentang harganya sendiri untuk TLKM itu kalau kita perhatikan selama 1 bulan terakhir itu harga terendahnya ada di 3.130, di mana harga tertingginya adalah 3.370. Sehingga kalau kita perhatikan dengan harga sekarang yang 3.180 itu tampak harga TLKM itu di bawah harga rata-rata selama 1 bulan.
Jadi berdasarkan data ini itu bisa kita katakan bahwa untuk harga 1 bulan itu Telkom masih lumayan murah. Kemudian kalau kita perhatikan secara 3 bulannya, jadi low high range selama 3 bulan terakhir, itu juga harga Telkom lumayan murah karena dari 3.180 ini lebih cenderung dekat ke harga terendah Telkom selama 3 bulan yaitu 3.130, dan harga tertinggi selama 3 bulan itu adalah 3.570. Sedangkan kalau kita perhatikan secara year to date itu di tahun 2021 itu harga terendahnya adalah di 3.040 dan harga tertingginya adalah di 3.640. Kemudian untuk investor asing itu di tanggal 11 Mei 2021 itu tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 1 miliar itu di sini dapat kita perhatikan. Kemudian untuk 1 bulan terakhir itu tampak net foreign buy itu sebanyak 32,82 miliar. Sedangkan kalau kita perhatikan selama 3 bulan itu juga asing tampak melakukan net foreign buy sebanyak 2,26 triliun. Kemudian kita beralih ke sisi finansial. Jadi kalau kita perhatikan secara balance sheet itu TLKM itu selama quarterly itu kalau kita perhatikan dari untuk tahun 2020 itu ke kuartal keempat itu tampak asetnya, jadi yang grafik batang warna biru ini tampak sedikit mengalami peningkatan untuk kuartal 4 jika kita perhatikan dengan kuartal ketiga. Kemudian untuk equity-nya sendiri itu kalau kita perhatikan dari awal tahun dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu sedikit mengalami penurunan, akan tetapi kalau kita perhatikan dari kuartal 4 tahun 2019 ke kuartal 4 tahun 2020 tampak tidak begitu mengalami perubahan. Kemudian kalau secara annual di asetnya sendiri itu tampak berkembang. Itu kalau kita perhatikan dari tahun 2016 itu ada peningkatan sampai di tahun 2020. Sedangkan untuk equity-nya itu sedikit mengalami penurunan kalau kita perhatikan bandingkan dari 2018 ke 2020. Kemudian kita beralih ke income statement. Jadi kalau kita perhatikan income statement-nya itu tampak revenue dari TLKM itu kalau kita bandingkan kuartal 4 ke kuartal 4 dari 2019 ke 2020 itu tampak tidak begitu mengalami perubahan, akan tetapi kalau kita lihat di tahun 2020 dari Q1, Q2, Q3 dan Q4 itu tampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk net profit marginnya sendiri itu tidak bergerak terlalu besar, di mana kalau kita lihat dari Q4 tahun 2019 ke Q4 tahun 2020 itu tampak ada sedikit kenaikan. Tetapi kalau kita lihat dari Q1 2020 ke Q4 2020 itu tampak ada sedikit penurunan untuk net profit marginnya. Sedangkan kalau secara annual itu revenue itu mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari grafik warna ungu atau merah muda ini, jadi 2016 ke 2020 itu tampak ada peningkatan, sedangkan net profitnya itu paling tinggi ada di tahun 2017, kemudian turun di 2018 dan sedikit naik ke 2019 dan 2020. Kemudian kita beralih ke sisi profil dari TLKM ini sendiri. Jadi TLKM itu termasuk di sektor infrastruktur, itu dengan subsektornya adalah telecommunication, di mana itu listing date-nya di bursa saham pada saat 14 November 1995. Itu dengan kepemilikannya adalah negara Republik Indonesia itu sebanyak 52% dan masyarakat umum itu adalah sebanyak 47%. Kemudian untuk kita lihat dari Board of Commission-nya sendiri, itu komisaris utamanya adalah Bapak Renal Kasali. Kemudian dengan direktur utamanya adalah
Riri Ardriansyah. Jadi yang sedikit menarik di sini adalah tampak dari beberapa direksi itu memiliki kepemilikan saham di TLKM. Itu tampak Bapak Riri Ardiansyah itu punya hampir 0,0012%, kemudian Bapak Budi Setiawan juga, Ibu Dian Rahmawan, Bapak Afri Fandi, Bapak Herlan Wijanarko, dan Bapak Edi Wicara. Jadi kalau memperhatikan ini, jadi tampak dari para direksi ini memiliki keyakinan bahwa Telkom itu memiliki prospek yang bagus, di mana beliau berani untuk memiliki saham di Telkom ini. Jadi berdasarkan ini, dari sisi profil itu Telkom lumayan menjanjikan. Kemudian kita beralih ke key statistik. Itu untuk key statistik sendiri di earning per share. Jadi kalau kita perhatikan tampak dari 2017 ke 2020 itu ada lumayan peningkatan yang berarti. Jadi dari 182 EPS-nya, earning per share-nya itu naik di 2019 ke 188, dan di 2020 walaupun saat pandemi itu Telkom berhasil mencatatkan kenaikan earning per share-nya ke 2010. Tapi kalau kita perhatikan dari quarter to quarter di tahun 2020 itu tampak sedikit ada penurunan untuk EPS dari TLKM. Kemudian TLKM sendiri itu memiliki sales, itu besarnya penjualan itu sebanyak 136,46 triliun, itu dengan aset sebanyak 246,94 triliun, dan liability atau hutangnya adalah sebesar 126,05 triliun, dan equity-nya sendiri adalah sebanyak 102,53 triliun. Dan TLKM sendiri itu mencatat net profit itu sebanyak 20,80 triliun. Kemudian kita beralih ke valuasinya. Jadi kalau kita lihat book value per share, jadi harga wajar dari Telkom itu sendiri itu dihargai sebesar Rp1.035. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga Telkom saat ini sebesar Rp3.180, itu tampak price book value ratio-nya itu menjadi cukup mahal, itu dimana price book value-nya adalah menjadi 3,07 kali. Sedangkan untuk price earning ratio-nya sendiri itu adalah sebanyak 15,14 kali. Jadi kalau berdasarkan valuasi itu boleh dikatakan Telkom ini sedikit mahal untuk dijadikan investasi. Kemudian kita beralih ke profitability. Jadi untuk TLKM sendiri itu memiliki net profit margin itu adalah sebesar 15,25%. Kemudian return on equity-nya itu adalah sebesar 20,29%, dan return on asset-nya adalah sebesar 8,42%. Jadi di sini tampak direksi atau pada jajaran direksi dari TLKM sendiri itu mampu menghasilkan laba yang lumayan baik, itu di mana NPM-nya itu di atas 2 digit, dan demikian juga untuk return on equity-nya. Kemudian kalau kita beralih ke likuiditasnya atau liquidity-nya itu debt equity ratio dari Telkom itu tidak begitu besar, itu hanya 1,22 kali dari equity-nya untuk hutang keseluruhannya atau 122%. Tetapi untuk quick ratio-nya, jadi untuk kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu hanya sebesar 71,53%. Jadi di sini data analisa ini bisa kita dapat peroleh informasi bahwa TLKM itu tidak mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya itu dengan menggunakan aktiva lancarnya, karena di mana besarnya aktiva lancar yang dimiliki oleh TLKM itu hanya mampu membayar hutang jangka pendeknya hanya sebesar 71,53%. Jadi berdasarkan data ini dari sisi EPS, kemudian PBV, profitability, dan likuiditas, serta kepemilikan saham tadi,
Ini secara fundamental dapat dikatakan TLKM ini cukup bagus walaupun agak sedikit mahal, karena secara profitabilitas itu mampu menghasilkan di atas 2 digit, akan tetapi secara valuasi itu PBV dan PER-nya itu lumayan tinggi. Kemudian kita beralih ke sisi volume chart. Jadi kalau secara volume chart itu kita perhatikan untuk TLKM itu dalam 20 hari kerja, 20 hari ke belakang, itu tampak volume chart terpanjang itu ada di harga 3.150 sampai 3.200. Jadi harga TLKM yang sekarang di 31180 itu tepat berada di volume chart terpanjang, sehingga ini memberikan sinyal bahwa harga TLKM saat ini itu tidak begitu mahal, walaupun juga boleh dikatakan tidak begitu murah. Kemudian kalau kita perhatikan secara 60 hari atau 3 bulan itu secara volume chart, itu harga TLKM itu berada di bawah volume chart terpanjang, di mana harga TLKM ada saat ini ada di bagian sini, sedangkan volume chart terpanjangnya itu ada di 3.430 sampai 3.490. Jadi ini secara 3 bulan ini lumayan murah bisa dikatakan, dan juga tampak di sini terlihat grafiknya sudah sedikit ada pullback. Kemudian kalau kita perhatikan secara 240 hari itu tampak TLKM saat ini tepat berada di garis di volume chart terpanjangnya dengan posisi paling bawah, di mana volume chart terpanjangnya itu adalah kisaran di 3.160 sampai 3.300-an. Jadi di sini. Jadi kalau secara volume chart kalau kita perhatikan baik itu di 20 hari, kemudian 60 hari maupun 1 tahun, ini TLKM layak untuk kita koleksi. Kemudian kita beralih ke sisi technical analysis. Jadi kalau kita lihat secara technical analysis itu tampak harga Telkom saat ini itu tepat berada di MA5 maupun MA10. Sedangkan jadi menggambarkan indikasi bahwa secara minor trend itu Telkom agak sedikit menurun, sedangkan secara middle trend itu dari MA20 itu tampak harga saat ini ada di di bawah harga dari MA20, sedangkan secara mayor trend itu harga saat ini berada di bawah MA50 maupun MA100, yang ini mengindikasikan bahwa tren dari TLKM ini secara mayor maupun secara middle trend itu tampak sedang menurun. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, di garis MACD itu memang harga masih tampak di bawah dari garis 0, kan tetapi di sini sedikit terlihat dari garis MACD maupun garis ini itu akan terjadi perpotongan, ya kemungkinan kedepannya itu dari histogram sendiri sudah menunjukkan mendekati ke angka 0, kemungkinan kedepannya akan terjadi perubahan tren. Jadi ini perlu diperhatikan untuk Telkom. Kemudian secara volume itu tampak Telkom sendiri dari penutupan pasar kemarin di 11 Mei 2020 itu volumenya lumayan tinggi, jadi di atas dari rata-rata, dimana kalau kita perhatikan ini agak di bawah rata-rata. Hari kemarin itu sedikit di atas rata-rata, sehingga kalau kita perhatikan dari data ini itu pasar tampak memiliki ketertarikan terhadap saham Telkom ini, di mana volume transaksi dari Telkom itu tampak meningkat. Kemudian dari sisi stokastik, ini kalau kita perhatikan itu tampak terjadi golden cross. Jadi kalau kita besarkan sedikit, jadi tampak akan terjadi golden cross di sini. Kalau kita lihat itu tampak garis percentage G itu telah memotong percentage D, sehingga kedepannya kemungkinan harga akan
bergerak ke atas. Untuk support dan resisten sendiri, jadi kalau dari kami TLKM itu memiliki support pertama di 3140, kemudian kalau tembus di 3140 ini, maka mereka akan berusaha untuk mencoba di support kedua di 3100. Sedangkan resistennya sendiri itu ada di 3260 dan resisten keduanya ada di 3200. Kan tetapi kalau kita perhatikan selama 1 minggu terakhir ini, itu tampak harga Telkom itu sideways di kisaran ini. Jadi antara 3260 ke 3140. Terus kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor, itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan big distribution. Kemudian top 3 broker juga melakukan big distribution, dan top 5 broker itu melakukan normal distribution, sehingga secara average itu di Telkom di tanggal 11 Mei 2021 itu terjadi big distribution dari bandar detektor. Untuk brokernya sendiri itu yang melakukan pembelian, itu yang buy itu dipegang oleh broker YU atau CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sedangkan untuk sellernya itu dipegang oleh ZP atau Maybank Kim Eng Sekuritas. Kalau kita perhatikan selama 1 minggu terakhir itu kegiatan broker itu juga secara average itu melakukan big distribution. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 4 Mei sampai 11 Mei 2021 itu broker melakukan big distribution, di mana CS itu sebagai, atau CS Credit Suisse Sekuritas Indonesia adalah sebagai top buyernya, sedangkan ZP itu kembali CGS CIMB itu sebagai top net sellernya. Jadi berdasarkan pemaparan kami sebelumnya, itu tampak Telkom ini bisa dilihat atau dijaga antara support 3140 sampai ke 3260. Ini adalah area belinya, sehingga kalau berhasil menjebol support 2 itu kemungkinan harga akan cenderung turun. Tapi kalau melihat dari MACD maupun stokastik serta MA5 dan 10 tampak ke depannya 1 minggu ke depan ini kemungkinan harga akan bergerak naik. Terus dari sisi fundamental walaupun sedikit mahal, tapi secara fundamental boleh dikatakan Telkom cukup lumayan bagus karena berhasil menghasilkan profit yang lumayan bagus, serta kepemilikan saham juga beberapa top direksi itu memilikinya. Akan tetapi secara valuasi itu lumayan mahal. Demikian analisa kami untuk saham TLKM. Ini semoga bermanfaat bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa analisa saham dari kami ini adalah bukan untuk mengajak para cuan mania untuk membeli atau menjual saham TLKM ini. Jadi segala keuntungan atau kerugian yang terjadi akibat dari analisa saham ini adalah kami tidak bertanggung jawab. Dan sekali lagi terima kasih atas segala support dan dukungannya terhadap channel kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.